man yurakhas lahum bil fitri wa tajibu alaihi al fidyah. Siapa yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia boleh tidak berpuasa dan dia hanya membayar fidyah, bukan mengqadha tetapi membayar fidyah saja. Siapakah mereka? Kata Sayyid Sabiq, yurakhasul fitru lisyaikhil kabir. Yang pertama, yang cukup hanya bayar fidyah saja itu bagi orang yang sudah tua, orang yang sudah sangat berumur, boleh tidak puasa, cukup membayar fidyah saja. Yang kedua, wal mar'atul ajuz, perempuan yang sudah tua. Jadi asy-syekh al-kabir, kakek-kakek yang sudah tua, begitu juga dengan nenek-nenek yang sudah tua. Wal maridul ladzi la yurja bur'uhu. Berikutnya yang boleh tidak puasa, cukup membayar fidyah saja, adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuhnya. Jadi boleh tidak puasa, cukup membayar fidyah saja. Yang berikutnya disebut oleh Sayyid Sabiq, wa ashabul a'mal syaqqah alladzina la yajiduna muttasa'an min ar-rizq ghairu ma yuzawilunahu min a'mal. Ya, dan orang-orang yang bekerja di mana pekerjaannya itu sangat berat sekali, di mana dia tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah dari itu untuk mencari rezeki Allah Ta'ala, selain dari dia harus mengerjakan pekerjaan yang berat itu. Kata Sayyid Sabiq, haula'i jami'an yurakhasu lahum fil fitri. Mereka yang tadi disebut itu boleh tidak berpuasa idza kana siyam yujhiduhum wa yushaqqu alaihim masyaqqatan syadidatan fi jami'i fusulis sunnah fi jami'i fusulis sanah. Mereka kalau seandainya berpuasa sangat-sangat berat untuk mereka, kalau seandainya mereka akan qadha puasanya dalam sepanjang tahun, artinya setelah Ramadan selesai, wa alaihim ayut'imu an kulli yaumin miskinan, dia hanya berkewajiban membayar fidyah saja dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin saja. Ya. Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah. Ketika Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Makna wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, orang-orang yang sudah sangat tua, orang-orang yang memang tidak mungkin berpuasa, mereka cukup membayar fidyah saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah dalam kasus seorang perempuan yang menyusui bisa disamakan dengan orang yang tua yang memang tidak mampu untuk berpuasa? Sebagian ulama ada yang masukkan perempuan yang hamil itu ke dalam itu. Ya, perempuan yang hamil boleh tidak berpuasa dan hukumnya sama dengan orang tua yang memang tidak mungkin lagi melakukan puasa, maka mereka hanya wajib membayar fidyah saja. Kalau fidyah ini kan enggak berat, beda dengan qadha. Kalau qadha dia harus berpuasa setelah selesai Ramadan sampai datangnya Ramadan berikutnya, dia harus mengqadhanya. Tapi kalau fidyah itu enggak berat. Fidyah pada hari dia tidak berpuasa, nanti begitu maghrib dia datang bawain seorang miskin makanan, min awsati ma tut'imuna ahlikum,
dengan makanan yang biasa dia makan di rumahnya, misalnya satu piring ada nasi, ada lauk, ada misalnya nih ada ayam, ada telur, itu sudah cukup untuk membayar fidyah itu. Sekali saja dalam pandangan sebagian ulama boleh dia bayar hari itu, boleh dia bayar nanti setelah selesai Ramadan. Ya, boleh dia bayar hari itu, boleh juga dia bayar nanti setelah selesai Ramadan. Boleh setiap hari dia mendatangi seorang miskin, dan boleh orang yang sama orang miskin itu. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, misalnya 30 hari dia tidak puasa di bulan Ramadan, dia kumpulkan orang-orang 30 orang miskin, lalu dia katakan ini fidyah puasa saya akan bagikan nasi kotak, nilai satu kotak ini kira-kira 30.000, isinya nasi, lauk, ada ayam, ada telur, tolong terima fidyah saya. Dia kumpulkan 30 orang, selama hari dia tidak berpuasa, maka itu bisa diselesaikan dalam satu hari itu dengan membagikan kepada 30 orang miskin dalam satu hari. Itu boleh dalam pandangan sebagian ulama. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kalau bayar fidyahnya enggak susah. Ya. Yang berat itu qadha. Karena seperti tadi dia mau mengqadha, ternyata hamil lagi. Ya. Maka itulah sebabnya dalam pandangan sebagian ulama, kalau perempuan hamil itu dia masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu, yaitu orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka dia tidak diwajibkan mengqadha, dia cukup membayar fidyah saja. Ya. Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Pertanyaan Bapak yang kedua, Bapak memang punya penyakit asma dari semenjak kecil. Ya. Perhatikan, kalau Bapak menyemprot sesuatu di leher dari luar dan itu membuat Bapak tenang ketika berpuasa, maka lakukan. Itu tidak membatalkan puasa. Ya. Itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau Bapak masukkan lewat jalur yang biasa, masuk dari sini, itu membatalkan puasa, Pak. Ya, itu membatalkan puasa. Perhatikan jemaah, kalau ada orang sakit disuntik, huknah bahasa Arab, disuntiknya kan di pantatnya. Sekali lagi, suntik itu tidak membatalkan puasa. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau misalnya seseorang diimpusnya tidak melalui jalur al-mu'tad, jalur biasa kita makan di sini, di sini kah, atau di anggota badan yang lain. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu tidak membatalkan puasa, tapi sebagian besar mengatakan karena ini at-tagazi, dia masuk dalam kategori memasukkan makanan dan itu menguatkan seseorang, menghilangkan laparnya, masuk dalam kategori membatalkan puasa. Karena ketika impus untuk masukkan makanan itu membuat dia kenyang, maka itu sama hal dengan makan. Ya, tapi beda dengan suntik tadi, Pak. Kalau suntik itu tidak membatalkan. Sama dengan Bapak tadi ketika nyemprot-nyemprot dari luar sini, itu insya Allah tidak membatalkan. Tapi kalau di lewat sini, apalagi begitu, sama kayak tadi yang nyolet rasensia itu, dia colet di lidahnya, ada rasa, ada garam atau enggak, tapi kemudian dia serut, ya, dia bilang kemai meres bahasa Lombok Tengah, ya, maka itu batal. Begitu. Itu tidak membatalkan. Preskare itu tidak membatalkan. Kemudian pertanyaannya Pak Heri, ya,
Kalau sekedar teriak, marah, itu tidak membatalkan puasa. Tapi yang batal adalah pahala puasanya. Puasanya nggak batal, nggak wajib mengqadha, sah puasanya. Tapi tidak dapat pahala puasa untuk hari itu. Ya. Untuk hari itu. Jadi begitu, Pak Heri, jawabannya singkat saja. Beliau tadi nanya, kayaknya sudah saya jawab. Oh, baik. Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan sebagian ulama ada orang-orang yang wajib membayar fidyah sekaligus wajib membayar qadha, ya. Seperti siapa mereka itu? Yaitu jikalau ada seorang perempuan misalnya menyusui, dia menyusui anaknya semata-mata karena dia takut dengan keselamatan anaknya. Dia nggak khawatir dengan keselamatan dirinya, tetapi dia khawatir dengan keselamatan anaknya. Dia susui anaknya, kemudian dia tidak puasa, maka dia wajib mengqadha puasanya dan wajib membayar fidyah. Ini salah satu di antaranya, ya. Jadi insyaallah kita perluas pembahasan ini, jamaah, pada pengajian yang akan datang. Kita akan bahas tentang apa saja yang kira-kira tidak membatalkan puasa, yang oleh sebagian orang kadang dianggap itu batal puasa. Dan kita akan bahas pada pengajian yang akan datang juga adab usia, adab kita berpuasa.